Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, saya udah balik lagi ke channel El Sadik ini. Dan di tangan gua udah ada Xiaomi Redmi Note 10. Kalau misalnya di video kemarin gua udah unboxing sekaligus cerita sedikit cara gua dapetin si kembarannya Redmi Note 10 Pro. Tapi ini dapat boxnya yang spesial ya, jadi beda. Harusnya boxnya yang standar kayak gini juga bentuknya. Jadi ini gue udah unboxing si Redmi Note 10 Pro yang versi mahalnya, versi lebih pro nya. Dan ini versi yang murah meriahnya, Redmi Note 10 doang. Harganya kalau misalnya SRP itu 2499 kalau tidak salah, yang RAM 464 GB, baru ada satu varian. Sedangkan kalau beli flash sale itu di Rp2.399.000. Dan yap, beruntung gua sekarang dapat yang flash sale kalau ini. Jadi flash sale perdanya tanggal 6 April, gua nggak ikutan. Termasuk si Redmi Note 10 Pro juga gua akhirnya beli offline. Dan Redmi Note 10 ini gua nggak beli offline, gua coba di flash sale-nya yang yang kali kedua, yaitu tanggal 9 April kemarin, baru aja kemarin. Dan bisa dapet, ternyata barangnya nggak goib-goib banget. Soalnya ada beberapa e-commerce ya, selain mi.com, ada Shopee atau Lazada, kemudian ada Akulaku, dan gua dapatnya di Akulaku. Itu masih ada beberapa stok. Kalau kemarin pas di Shopee atau di mana gitu itu udah habis. Note 10 Pro ini dari Akulaku. Yes. Oke, jadi ya entahlah bisa dibilang goib atau tidak, tapi yang jelas ini di hari perdana aja di tanggal 6 April habis 50.000 unit katanya. Dan kita lihat nih, ini soalnya digembar-gemborkan akan jadi handphone 2 jutaan, 2,5 juta yang paling worth it saat ini. Ini dusnya standar banget Xiaomi, ada foto produk di depannya, ada warna putih dan hijau signaturenya. Kalau misalnya si Note 10 Pro signaturenya itu warna yang bronze kayak gini nih. Ini ada logo Xiaomi, ada Xiaomi buatan yang Indonesia. Kemudian di sini cuma ada Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 dan with easy access Google. Atas bawah kosong dan bagian belakang sudah pasti ada, selain email, oh ya ini ada cap Akulakunya. Selain email itu ada beberapa keterangan atau unique selling pointnya. Chargernya sama-sama 33 watt seperti yang Pro, baterainya juga 5000 mAh juga. Layarnya sama-sama AMOLED, cuma yang ini belum 120 Hz, 6,43 inci. Dan chipsetnya juga seri 6 bukan seri 7. Ini Qualcomm Snapdragon 678, cuma ini chipset terbaru seri 6-nya Snapdragon. Ini patut diuji coba. Kameranya juga nggak 108 megapiksel, melainkan cuma 48 megapiksel quad kamera dengan ultra wide dan macro lens. Variannya baru ada 1464, entah nanti Xiaomi bikin yang 128GB atau enggak, tapi seharusnya sih ada yang 128GB karena di 2021 64 itu udah jadi standar minimnya ya, jadinya nggak lapang-lapang banget. Sambil kita unboxing. Dan harga 2,5 ya memang saat ini speknya Redmi Note 10 biasa ini, Redmi Note 10 doang. Asik banget ya kalau unboxing handphone baru. Belum ada pesaing sih yang pakai AMOLED sama pakai dual speaker ya dia. Terus kamera juga lumayan, 48 megapiksel, charging juga cepat dan baterai juga gede dengan desain yang cukup cakep. Sini ada langsung handphonenya. Tumben nggak ada ucapan dari Pak Alvin ya, Alvinse. Ini unique selling point yang tadi gua sebutkan, dan gua pilih yang warna white karena yang hijau entah ya, gua agak kurang suka aja. Gradasinya kalau yang bronze bagus, entahlah nanti yang hijau itu bagus nggak. Kalian kalau tulis di kolom komentar kalau yang dapat yang hijau, yang green itu bagus apa enggak sih? Next, ini ada cara bukanya begitu. Kemudian ada SIM tray ejector. Next ada kartu garansi dan buku manual. Kemudian ada ini dia nih foto Pak Alvinse-nya, adanya di dalam ya, bukan di luar. Biasanya di luar. Ucapan selamat datang. Kemudian ada soft case yang mirip-mirip soft case-nya si Redmi Note 10 Pro sih harusnya. Next, di bagian dalamnya lagi itu ada kabel data. Sama persis dapatnya dengan yang Pro, jadi jangan khawatir. Makanya ini gue bilang HP 2,5 juta yang bagus, bukan cuma bagus di spek HP-nya, tapi juga aksesorisnya juga sama kayak HP yang sampai harga di atas 3 juta sampai 4 juta gitu. Warnanya orange, sudah Type C to A. Dan ini chargernya, gue jadi banyak banget charging kayak gini ya. Dari Poco juga dapat, Poco X3. Ini 33 watt, yes. Dan ya, dengan warna USB Type-A-nya orange juga. Udah deh, kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita coba kletek si Redmi-nya. Iya. Dan ini ada emailnya juga kita kletek.
Luar biasa, Nets. Ini warna putih, tapi yang bikin gua kaget, nggak kaget sih, kayak yang terkesima itu adalah finishingnya ternyata doff, bukan gloss. Biasanya putihnya gloss waktu di Redmi Note 8 Pro ya. Ini putih banget, nggak ada gradasi, nggak ada apa-apa, bener-bener putih dengan frame silver yang mirip sama Redmi Note 8 Pro. Dan ini rata, framenya silver, plastik, backcase-nya entah ini kaca atau jadi plastik. Kalau misalnya di sini kan kaca ya. Gue belum bisa memastikan, tapi ini keren banget doff, dan dia nggak terlalu rentan sidik jari ketimbang kembarannya nih yang si Pro. Ini gampang banget kena ciplakan sidik jari tuh kalau yang gloss begini. Apalagi warnanya warna-warna metalik gitu ya. Ini keren banget susunan. Kita lihat backcase-nya deh. Ada logo Redmi warna silver, keren banget. Keren banget sumpah, warna putihnya juga. Aduh, ngedoff. Ih, cakep. Cakep. Terus selain logo Redmi ada kamera, bump kamera di atas. Ini satu tingkat aja, jadi satu tingkat dan rata Nets tuh di bagian hitam dan putihnya. Kalau misalnya si Redmi Note 10 Pro yang Pro nya itu nggak rata, dua tingkat, jadi ada satu tonjolan, kemudian dia nongol lagi di bagian yang hitamnya. Jadi bener-bener tebel kalau yang Note 10 Pro. Kalau ini cuma satu tonjolan aja terus rata. Dan di bagian sini, kalau di sini silver, ini warnanya kayak agak-agak kehitam-hitaman. Bagian kotak metaliknya ini Zennya, dan kamera utama, kamera ultrawide mirip sih susunannya. Sama aja, cuma beda di sini flashnya bentuknya memanjang begini. Tulisannya ya sama-sama ultra premium. Terus kalau ini di sini kayak ada sensor lagi di bagian bawahnya, sementara di sini nggak ada. Udah, itu doang bedanya. Jelas ini adalah sebuah handphone yang kembar karena ya sama-sama aja. Cuma beda di ukuran. Ini lebih compact, chill. Gue lebih suka sih yang Redmi Note 10 biasa. Lebih kecil, lebih enteng, lebih enak digenggam. Kalau ini lebih panjang ya, lebih panjang, lebih besar memang layarnya. Beda. Oke, cakep sih. Di bagian frame-frame sampingnya kita lihat ada tombol power yang lagi-lagi digabung dengan fingerprint scanner, bagus. Ada tombol volume up and down. Di bagian bawah ada grill speaker, ada USB Type-C, ada mic, dan ada jack audio. Di bagian sebelah sisi kanan itu ada SIM tray, dan ini ada kayak sealnya. Dia emang ada sertifikasi anti cipratan air, cipratan dong ya, bukan buat berendam. Jadi bagian SIM tray-nya ini ada seal karet. Ya, udah triple slot, warnanya putih, dalamnya juga sampai ke dalam-dalam loh putihnya, cakep ini. Terus di bagian atas ada grill speaker lagi ya. Ini udah selain AMOLED dia udah stereo, keren banget buat multimedia pasti, dan ada infrared port atau remote buat remote control. Keren banget. Bagian depan ada grill speaker, sorry, ini ada earpiece dan ada punch hole kamera. Punch hole kameranya lebih kecil yang versi Pro ya. Yang versi Pro itu kecil banget. Ini agak lebih gede sedikit kamera depannya. Oke, ini gua setting-setting dulu karena baru mulai. Ini logo MIUI 12-nya, nanti gua balik lagi. Ya, udah gua setting-setting nih Net. By the way, meski layarnya udah AMOLED, dia belum ada fingerprint in display. Jadi pakainya fingerprint samping gini. Mungkin supaya lebih hemat kali harganya. Tapi enakan di samping sih, jadi cepet banget tuh aksesnya. Kalau misalnya di layar kita kadang suka ngeraba-raba posisinya, kadang nggak tepat gitu. Kalau sini kan bentuknya fisik, jadinya lebih berasa aja diraba. Iya kan? Dan ini dia layar AMOLED-nya dari si Redmi Note 10. Ya khas AMOLED lah, bagus, gonjreng, dan bloatware-nya ada beberapa. Ini sih ini instalan gue ya. Bloatware-nya ada Lazada, ada beberapa aplikasi, lumayan banyak sih karena ini kan untuk memenuhi tingkat TKDN ya, sorry. Jadi ada beberapa aplikasi, dan ini udah pakai MIUI 12 Nets tadi gua cek, dan basisnya itu Android 11 dengan penyimpanan 64 GB yang sebelum gua tadi install itu terpakai sekitar 18 GB. Kemudian kalau kita lihat di CPU Z, ini sayangnya dia masih ngebacanya itu Snapdragon 675 ya, padahal ini 678, mungkin basisnya masih sama, jadi 11 nanometer dia masih nganggapnya itu, dan RAM-nya itu 4 GB dengan available 81 GB-an ya. Lumayan kecil sih. Ini gue lagi multitasking sih, download Antutu. Ya, ini karena gue lagi download Antutu di background, mungkin RAM yang tersedia tidak terlalu banyak. Kalau tadi pas idle mungkin sekitar 1,3 gigaan, sampai 1,5 gigaan masih tersisa. Next, gue mau cobain apa lagi ya? Sensornya dia
Ada giroskop, cuma gua belum tahu ini giroskop hardware atau software, tapi sayangnya nggak ada kompas nih net. Ini baru ada giroskop doang. Apakah ini giroskopnya sama kayak di Redmi 9T? Gue juga nggak tahu. Next, kita lihat menu-menu kameranya. Apakah sama dengan yang si Redmi Note 10 Pro? Ada mode Pro, mode Pro-nya bisa juga digunakan untuk merekam video. Nice, masih sama kayak Redmi Note 10 Pro. Next, ada mode video. Kita lihat videonya bisa 4K 30 fps dan 1080p atau Full HD 60 fps. Ini bagus lah. Kemudian ini mode foto, ada bisa nyalain AI dan HDR-nya. Shutter speed-nya lumayan cepat. Cobain hasil fotonya. Lumayan bening. Kemudian mode potretnya tidak ada pilihan untuk filternya kayak di Redmi Note 10 Pro ya, ini biasa aja. Kemudian kita lihat mode lainnya, ada mode 48 megapiksel, video singkat, tidak ada vlog, tidak ada cloning pada malam hari dan slow motion. Jadi sedikit banget modenya, nggak sebanyak yang ada di Redmi Note 10 Pro ya. Ini jelas sih karena ini beda versi. Untuk slow mo-nya ada sampai 960 fps di 720p doang di HD. Bagus lah, udah bisa dukung sampai 960 fps untuk sebuah smartphone yang terjangkau ya, low end kelasnya. Oke, itu kameranya udah sih, apalagi ya yang mesti gua cari. Oh ya, Antutunya skornya itu segini nih net, skor Antutunya. Ini setelah gue uji coba ya. Nah gitu. Next, udah sih itu doang yang akan gua kasih tahu di unboxingnya. Sisanya mau gua kasih tahu di reviewnya. Jadi jangan ketinggalan, jangan lupa subscribe supaya bisa tahu reviewnya. Aktifin tombol notifikasi atau tombol loncengnya juga ya. Terakhir ya, gue coba pasangin case bawaannya. Oh ya, dia ada anti gores bawaan kok, tetap tenang aja. Lumayan terlindungi karena di bagian ujung-ujung layarnya ini ada tonjolan, dan di bagian kameranya sayangnya rata. Jadi bagian belakang sini akan kegores si kaca kameranya, tapi kalau bagian depan layar aman. Ini cukup tebel soalnya bumnya. Dan bagian bawahnya bolong. Ini kurang lebih berkualitas yang punya si Redmi Note 10 Pro yang ada tutupan USB-C dan juga ada logo Redmi. Itu dia net impresi gua. Ini HP sebagai HP low end, desainnya keren banget. Desainnya itu kayak handphonenya sama kayak kakaknya, saya kembarannya yaitu Redmi Note 10 Pro. Kayak HP 4 juta ke atas gitu dari sisi desain, dari sisi material, bahan pun finishingnya yang doff begini itu mewah banget. Yang terutama yang warna putih ini ya, kalau yang biru katanya itu glossy. Kemudian dia udah dual speaker, AMOLED layarnya, Snapdragon 678 terbaru, dan masih banyak mungkin beberapa keunggulan lain yang harus gua oprek dulu ya. Ini keren banget intinya. Impresi pertama ya, ini worth to buy sih. Sampai saat ini di harga 2,5 juta belum ada yang speknya nyamain si Redmi Note 10. Oke, thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gua Ali Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Si kembar ya, lihat ini udah nyiplak sidik jari lagi aja, sedangkan ini nggak kelihatan ada nyiplak sidik jari. Asiknya doff begitu sih, dipegangnya lebih halus ini, tapi ini lebih enak, handlingnya tuh lebih kecil. Let's lihat ya, lebih kecil.